Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil hafal sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil hafal sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil hafal sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian taklim duha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah pagi ini atas izin dan perkenan Allah kita bisa hadir dalam taklim rutin kita di penghujung bulan Rajab dan bulan Maret ini. Meskipun dalam suasana yang sangat prihatin, yaitu merebaknya wabah atau yang dinamakan pandemi atau taun yang terjadi di beberapa negara termasuk negara kita, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarga kita, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita kaji masalah ini, mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Ikhlas 3 kali, Falaknya 3 kali, An-Nasnya 3 kali, Sholawat tibbil qulubnya 3 kali, kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama 3 kali, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian kita minta ya hafir, ya hafir, ya hafir 3 kali saja. Nanti selebihnya dibaca di rumah. Dan kita akhiri nanti dengan doa tolak penyakit, tolak wabah. Mudah-mudahan dengan perantaraan wasilah doa-doa ini, sekali lagi Allah akan pelihara kita, Allah akan lindungi kita dari berbagai macam-macam penyakit-penyakit, khususnya wabah corona ini. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lidaf'il bala virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
Tibbil Qulub. Kita baca yang pertama 3 kali tanpa lagu, nanti yang kedua pakai lagu seperti yang dibaca ibu-ibu tadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu bukan wasallam ya, apa harusnya wasallim ya. Jadi disesuaikan dengan fi'il amrnya yang depan tadi sholli. Kalau bapak bacanya sholla maka wasallam, tapi kalau sholli wasallim. Kita baca lagi dengan dilakukan kayak seperti ibu-ibu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
alihi wa sahbihi wasallim. Nah, Bapak Ibu kalau lupa model lagunya sekarang gampang, kan handphonenya pada canggih. Bapak lihat di YouTube dan klik tip bil puluh, nanti keluar. Nah, ya. Tip bil puluh keluar. Nah, jadi handphonenya jangan hanya dipakai untuk nge-share makanan. Nah, sekarang sekali-kali dipakai nge-share sholawat. Tip bil puluh, klik keluar. Mari berikutnya kita baca 10 kali aja Bapak, yaitu membaca ya hafid. Monggo. Ya hafid, 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 ya hafid. Berikutnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 27 Rajab, 14 abad yang lalu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi malam tanggal 27 Rajab 14 abad yang lalu, baginda Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai Sidratil Muntaha, namanya Mi'raj. Setelah pulang, maka Rasulullah membawa perintah, yaitu sholat yang tadinya 50 kali, maka cukup 5 kali. Setelah bolak-balik 9 kali, minta keringanan 5, tinggal 5. Sebelum itu sholat hanya 2 waktu, yaitu pagi dan petang, atau sholat subuh dan sholat maghrib.
sebelum Isra Mi'raj. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sudah sholat? Ya, tetapi sholatnya cuma 2 waktu, yaitu pagi sholat subuh dan petang sholat maghrib. Subuhnya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Jadi sehari semalam berapa Bapak Ibu? Cuma 5 rakaat. Setelah Isra Mi'raj, maka dapat tambahan 3 sholat. 3 sholat itu masing-masing sholat isinya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. 4 kali 3 berapa? 12 rakaat. Ini adalah tambahan. Sebelumnya tadi pagi sore 5 rakaat. 5 rakaat ditambah 12 menjadi 17 rakaat. Inilah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita diberi ibadah sholat ini? Salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, ibadah sholat yang kita lakukan itu diibaratkan oleh baginda Nabi kayak seperti air mengalir yang jernih di depan rumah kita mandi 5 kali. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau kita mandinya 5 kali sehari? Kira-kira bersih apa bersih? Oh, bersih banget, Masya Allah, 5 kali. Maka kata Rasulullah, itulah kadzalika mathalus shalawatil khamsi, itulah perumpamaan sholat 5 kali sehari semalam, kayak seperti orang yang mandi di airan sungai yang mengalir jernih. Maka dengan itu yamhullahu bihinnal khataya, muttafaqun alaih. Dengan sholat 5 kali ini Bapak Ibu, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dengan sholat dosa kita habis. Yamhullahu bihinnal khataya, muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang lain Bapak dan Ibu, Rasulullah juga terangkan tentang masing-masing sholat ini punya keistimewaan. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sholat subuh dan sholat asar. Ini 2 waktu ini disebut dalam hadis namanya sholat bardaini, sholat waktu dingin. Waktu subuh masih dingin, kemudian waktu sore asar habis zuhur panas, kemudian dingin lagi. Maka ini namanya 2 waktu dingin. Rasul bersabda, man shallal bardaini, siapa orang yang sholat di 2 waktu dingin, yaitu subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, muttafaqun alaih, pasti masuk surga. Alhamdulillah, pasti Pak. Man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan tentang keunggulan 2 sholat ini. Rasul juga mengatakan, layyal jannah, tidak akan masuk neraka ahadun, seseorang, shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum matahari terbit. Berarti sholat apa ini Bapak Ibu? Subuh. Dan sholat sebelum mataharinya tenggelam, yaitu sholat asar, tidak akan ke neraka. Masya Allah, ini luar biasa Bapak. Sholat subuh dan sholat asar. Terus Rasulullah juga memuji tentang kehebatan sholat zuhur. Ini sebentar lagi nanti zuhur. Apa kata Rasulullah Bapak dan Ibu? Begitu nanti ada zuhur, Allahu Akbar, kata Rasulullah, langit di atas kita ini ternyata ada pintunya Bapak Ibu. Kata Rasulullah, yuftahu abwabus sama, langit ini akan dibuka begitu azan zuhur. Masya Allah. Kita kadang membayangin Bapak, itu langit segede itu, kira-kira gimana itu pintunya? Kalau kita ngebayangin Bapak, maaf, di Masjid Nabawi ya, kalau kita lihat tiap pagi subuh, habis sholat subuh, itu ubah masjid itu padahal beratnya kata
Kalau habis sholat subuh kita tungguin sampai dibuka itu, masya Allah. Lah gimana pintu langit Pak? Tuftahu abwabus sama, kata Rasulullah. Pintu langit itu dibuka tiap sholat zuhur. Ya Allah. Fauhibbu, kata Rasulullah, ayas adali, maka aku demen saat pintu langit dibuka, yaitu pas azan zuhur itu, aku memperbanyak ibadah amal soleh. Makanya Bapak dan Ibu, diriwayatkan Rasulullah itu kalau zuhur paling banyak ibadah sholat sunnahnya, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Ya Allah. Nah ini kita masih irit ini Pak, 2, ya Allah ya. Masih paket hemat kita Pak. Rasulullah itu paketnya, kata Aisyah, qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 4. Kemudian sholat zuhurnya berapa Bapak? 4. Jadi berapa? 12. Rasul mengatakan, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha. Siapa orang yang qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 4, maka haramahullahu minan nar. Allah haramkan kecemplung neraka. Ya Allah. Haram Pak. Zuhur qobliyah 4, ba'diyah 4. Itu kehebatan sholat zuhur. Ada lagi, nanti banyak sekali hadis-hadisnya. Apa keistimewaan ini? Masing-masing sholat itu punya keistimewaan. Kemudian siapa yang sholat isyaknya berjamaah, siapa yang subuhnya jamaah, kata Rasulullah, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa orang yang sholat isyaknya berjamaah, maka faka'anna maqama nisfal laili, ditulis seperti orang sholat setengah malam. Masya Allah. Kuat apa enggak nih Bapak Ibu? Setengah malam, Allah embel entek, ya Allah. Jangankan setengah malam, terawih aja ngos-ngosan Pak kita. Punten di sini terawih kelas jam berapa Bapak Ibu biasanya? Setengah 9. Ya Allah, dari jam 7 sampai setengah 9. Gimana rasanya kalau terawih sampai jam 12 Pak? Ya Allah. Oh, besok gak ada yang datang Pak. Maka kita akan mendapatkan pahala itu, pahala sholat setengah malam kalau isyaknya jamaah. Lebih lagi kalau subuhnya juga berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqamal laila kullahu. Siapa yang tadi subuhnya kok jamaah, ditulis seperti orang sholat malam semalam suntuk. Ya Allah. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang senang berangkat ke masjid di waktu gelap. Sholat apa aja nih Bapak Ibu? Waktu gelap, maghrib, isya, subuh. Apa kata Rasulullah? Basyiru, beritakan gembira orang yang suka ke masjid di waktu gelap. Al-masyaina fil dhulal, beritakan gembira orang yang suka ke masjid di waktu gelap. Apa? Bahwa mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna, bin nurita yaumil qiyamah. Makanya Bapak dan Ibu, ini adalah keutamaan sholat-sholat. Sholat itu menghapuskan dosa, sholat itu mengangkat derajat, sholat itu akan menjauhkan kita dari api neraka, sholat itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di dalam sholat kita, coba Bapak Ibu, kalau kita lagi sholat, pas duduk di antara dua sujud, apa yang dibaca doanya? Pas ketika duduk, ada 8 Pak doanya. Yang satu, Rabbil firli. Yang kedua, warhamni. 3, wajburni. 4, warfa'ni. 5, warzuqni. 6, wahdini. 7, wa'afini. 8, wa'fu'ani. Saya akan komentari yang nomor 7 aja nih Pak. Apa tadi? Ya Allah, wa'afini. Tiap duduk kita berdoa, wa'afini. Ya Allah, sehatkan aku. Afiah, afini.
sehatkan aku ya Allah. Tiap duduk kita minta doa sehat di dalam sholat kita. Makanya Bapak Ibu punten, kalau lagi duduk tolong doanya pelan-pelan, jangan buru-buru banget. Masya Allah, kalau beri warhamdulillah syukur bermanfaat bersyukur ini maafin ini lo sedang minta apaan sih? Gini. Kira-kira kalau Allah dengar ada hamba doanya kayak gitu, ya Allah, ampuni gue, ya Allah, kasih aku duit, ya Allah, amin. Begitu kan kira-kira kan? Boro-boro, masya Allah dikabulin, ya Allah. Allah nggak dengar. Makanya kalau duduk itu doanya pelan-pelan. Maaf nih, punten nih, yang biasa ngimamin, maaf punten, ayo. Allah, ini kadang ada jamaah yang protes, Pak Ustaz, ya Allah tolong deh, agak lama duduknya. Masa saya baru dapat 3, Ustaz udah bangun, ya Allah diprotes. Baru Rabbil firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, ya Allah rahmati saya, wajiburni, cukupkanlah saya. Baru itu badan di 8, Ustaznya sudah Allahu Akbar, imamnya ya Allah diprotes. Ayo Bapak Ibu, kita dandanin ibadah kita. Di dalam sujud itu, setelah kita sujud, kemudian kita duduk. Saat kita duduk antara 2 sujud itu, doanya mustajab. Topcer, ya Allah, wa'afi, ya Allah, sehatkan aku. Sehatkan aku. Jangan sakit, jangan kena virus. Sehatkan aku, ya mahal ini. Begitu ada virus, sholatnya malah ngebut, ya jamaahnya pada peraya. Waduh, masya Allah, itu virus tambah gergetan tahu Pak, ya Allah. Ya, mana nih, masya Allah, virus itu makhluk Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita duduk di dalam sholat kita, maka kita minta sehat. Nomor 7, wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Kita tadi duduknya berapa rakaat Bapak dari 17 rakaat. Berarti 17 kali kita berdoa, ya Allah sehatkan aku, sehatkan aku, sehatkan aku. 17 kali. Masya Allah. Belum ditambah dengan sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, rawatibnya yang mu'akkadah. Terima kasih dari tadi saya nanya jawab lalu ini bingung saya. Kasih. Ditambah lagi sholat rawatibnya. Berapa Bapak dan Ibu Rasulullah mengerjakan sholat rawatib yang mu'akkadahnya sehari semalam? 12 rakaat. Ayo, 12 rakaat itu dihitung Pak. Rasulullah nggak pernah ninggalin ini. 1, 2 rakaat qobliyah subuh. Terus 4 rakaat qobliyah zuhur. Sudah berapa ini Pak? 6. Terus 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa? 8. Terus loncat, asarnya masuk ghairu mu'akkadah. Kemudian masuk lagi apa? 2 rakaat ba'diyah maghrib 10. Terus 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi berapa? 12 rakaat. Ini adalah sholat sunnah rawatibnya Rasul yang mu'akkadah. Apa artinya mu'akkadah? Enggak pernah ditinggal. 12 rakaat. Jadi kalau perhatikan tadi Bapak, 12 rakaat itu apa? Qobliyahnya 6, ba'diyahnya 6. Coba, apa qobliyahnya Bapak? Yaitu qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4. Jadi berapa Bapak? 6. Jadi qobliyahnya sehari semalam itu yang mu'akkadah 6. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, 6. Nah, ba'diyahnya juga 6. Apa saja? Ba'diyah zuhurnya 2, ba'diyah maghribnya 2, ba'diyah isyanya 2. Jadi berapa? 6.
Ini nggak pernah ditinggal sama Rasulullah. Kata para ulama, ini namanya adalah ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, rawatib yang mu'akkadah. Sedangkan yang qobliyah, ba'diyah, yang ghairu mu'akkadah, apa artinya ghairu mu'akkadah? Kadang-kadang dilakukan oleh baginda Nabi, kadang-kadang beliau tinggalkan. Kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Berapa kalau yang ini Bapak dan Ibu? 10 rakaat. Ayo kita hitung lagi Bapak. Yang ghairu mu'akkadah 2 rakaat tambahan. Ada kalimatnya tambahan. 2 rakaat tambahan ba'diyah zuhur. Jadi ba'diyah zuhur yang tadi yang 2 rakaat mu'akkadah, tapi tambahannya ghairu mu'akkadah. Terus qobliyah asar 4 rakaat. Lihat ini Bapak Ibu, qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian qobliyah maghribnya 2, qobliyah isyaknya 2. Jadi ada berapa? 10. Yang 10 ini ghairu mu'akkadah. Baik, kita teruskan tadi. Yang sholat wajibnya 17 rakaat. 17 rakaat kita berdoa wa'afini, wa'afini, wa'afini. Sehatkan aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Ditambah 12 yang mu'akkadah 12 tambah 17 berapa Bapak? 29 kali kita berdoa tiap hari wa'afini ya Allah, sehatkan aku 29 kali. Ditambah 1 apa Bapak? Tadi subuh. Punten Bapak Ibu, subuh di sini pakai kunut enggak? Alhamdulillah. Coba, ayo kita baca Bapak doa kunut subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait. Yang kedua, wa'afina fi man afait. Nah, ketemu lagi Pak. Afina itu jamak. Kalau sendirian, afini, sehatkan aku lagi. Masya Allah. Wa'afina fi man afaita. Ya Allah, sehatkan kami sebagaimana Allah sehatkan orang-orang yang sehat. Luar biasa Pak. Tiap pagi kita minta sehat. Wa'afina fi man afaita. Yang ketiga, wa tawallana fi man tawallaita. Ya Allah, yang ketiga, lindungi kami. Lindungi kami ya Allah sebagaimana Engkau melindungi para kekasih-kekasihmu. Fi man tawallaita. Orang-orang yang Kau lindungi. Bapak Ibu, Masya Allah ini. Kita minta sehat ketika sholat. Kita pas ketika kunut baca itu lagi ya Allah. Wa'afina fi man afaita wa tawallaina fi man tawallaita. Kita minta perlindungan. Setelah kita membaca doa-doa di dalam sholat ini, maka Rasulullah mengatakan lagi kepada sahabatnya, namanya siapa Bapak? Abdullah bin Hubayb. Diingat-ingat nama sahabat ini Abdullah bin Hubayb. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Hubayb, idza amsayta wa idza asbahta. Kata Rasulullah, Hubayb, kalau kamu lagi sore-sore habis asar, kalau kamu berada di pagi-pagi habis subuh, kalau kamu sore dan pagi habis subuh, bacalah 3 surat ini. Yang pertama, qul huwallahu ahad, thalatha marrat, 3 kali. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Makanya Bapak Ibu tolong, tadi di fotokopian Bapak Ibu ini masih kurang ya, qul hu falaq nasnya. Ini tolong ditambahkan. Jadi hadis Rasulullah kepada sahabatnya namanya Abdullah bin Hubayb. Rasul mengatakan, hai Abdullah bin Hubayb, ikra, bacalah 3 surat ini, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu bin nas. Apa kata Rasulullah? Takfika min kulli syai'. Cukup surat-surat ini untuk melindungimu. Masya Allah. Takfika min kulli syai'. Makanya Bapak dan Ibu, jangan ninggalin zikir ini.
Pagi kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3 kali. Takfika min kulli syai'. Baca ini salah sama. Takfika min kulli syai'. Cukup, Bapak Ibu. Kalau kita baca kulhu dalam hadis Rasulullah yang lain, kulhu itu surah Al-Ikhlas itu kalau kita baca sekali, maka pahalanya apa? Thuluthul Quran. Fa innaha la ta'dilu thuluthul Quran, kata Rasulullah. Kulhu itu dibaca sekali itu sepertiganya Quran. Berarti 10 juz. Kalau kita baca 2 kali kulhu berarti 20 juz. Kalau kita baca 3 kali kulhu sama dengan 30 juz khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Ini barusan kita baca tadi khatam, Pak. Ya Allah, pahalanya Masya Allah. Ya udah deh, Pak Ustaz, saya baca kulhu aja, mau usah yang lainnya. Bukan begitu. Dapat apa Ibu? Pahalanya. Masya Allah. Ya, kulhu. Cintai kulhu, Pak. Pernah di zaman Nabi, Pak, ada sahabat jadi imam, itu kan tiap jadi imam, Pak, pasti suratnya kulhu. Ya Allah, padahal dia hafal Quran, hafal Quran itu 30 juz, tapi yang ditanya mesti kulhu. Dilaporin sama Rasul, ya Rasul, kami punya imam sedangnya kulhu mulu. Oh, gitu. Dipanggil sama Rasul, sini, ada yang ngadu nih. Iya ya Rasulullah, katanya kalau kamu jadi imam mesti suratnya kulhu ya. Yang kedua, yang pertama ganti-ganti, tapi yang kedua mesti kulhu. Iya ya Rasulullah, inni uhibbuha, aku demen dengan isinya. Amin. Aku demen dengan isinya surat kulhu. Katakan qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allah besar, Allah tempat bergantung. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai sepadan dengan Allah, tidak ada. Aku demen dengan isinya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bapak itu? Inna hubbaka iyyaha, cintamu kepada kulhu itu adkhalakal jannah. Masya Allah, nanti akan menyebabkan engkau masuk surga. Alhamdulillah. Ayo Ibu, kulhu banyakin Bapak, ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini disebut oleh Rasulullah surah Al-Mu'awwidhataini. Apa Bapak Ibu? Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Masya Allah. Diawali dengan qul a'udzu. Yang satu a'udzu birabbil falaq, yang satu a'udzu birabbin nas. Dua surat yang diawali dengan a'udzu, aku berlindung kepadamu ya Allah. Maka Bapak dan Ibu, ini dua surat ini hebat. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Khubayb, jangan kau tinggalin dua surat ini setelah kulhu, falaq dan anas. Ini surat perlindungan. Takfika min kulli syai', kata Rasulullah. Kenapa Bapak dan Ibu? Maaf, di ayat yang kedua surah Al-Falaq tadi, yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah Tuhan pagi, Rabbul Falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah min syarri, dari kejahatan, keburukan. Apa? Ma khalaq, apa-apa yang telah diciptakan Allah, makhluk-makhluk Allah. Aku berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk yang telah diciptakan Allah. Virus corona itu makhluk Allah. Bapak Ibu, virus ini makhluk Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ciptakan makhluk baru. Sebelumnya nggak pernah nggak pernah ada. Allah berkehendak, kun, jadi, langsung jadi. Kemarin saya lihat virus ini di gede di mikroskop,
kemudian digedein sampai 2.500 kali di handphone. Anak saya nunjukin, ini lebih virusnya, lihat virusnya kayak Dracula. Ya Allah, pantes sih, Masya Allah. Gak ada yang tahu sebelumnya Pak. Semua pakar mikrobiologi, semua pakar patologi geleng-geleng, ini makhluk apa nih? Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ayo berlindunglah kepada Allah. Fafirru ila Allah. Larilah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca surah Falaq dan Anas ini, Al-Mu'awwidhatan ini? Karena di ayat yang keduanya ada kalimat itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan, dari keburukan makhluk yang telah Engkau ciptakan, termasuk virus ini. Maka suatu ketika Bapak dan Ibu, ada sahabat Nabi yang mengadu. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada sahabat Nabi yang ngadu, kata sahabat ini, ya Rasul, tadi malam ladaghatni aqrab. Ya Rasul, tadi malam saya dientuk kolot jengking. Bapak Ibu tahu kolot jengking skorpion tuh, yang kalau lagi ngentuk ini pantatnya dimaikin begini, tunggingnya tok gitu. Ya Allah, saya pernah Pak dientuk begini, Masya Allah. Begitu ditusuk dengan pantatnya itu, dengan ekornya yang lancip itu, disemprotin racun sama dia, trek gitu aja. Hanya nggak ada setetes Pak, itu badan sangat Bapak Ibu kalau belum pernah disengat kolot jengking, bayangin toh, saya pernah ngalamin Pak, sakit. Sahabat ini ngadu, ya Rasulullah, tadi malam fil bariha ladaghatni aqrab. Ya Rasul, tadi malam aku diintok kolot jengking. Apa jawab Rasulullah Bapak Ibu? Lihat ini Bapak Ibu, pasti kamu tadi sore malamnya diintok kolot jengking. Kata Rasulullah, pasti kamu tadi sore gak baca ngirim ini. Ya Allah, apa Pak? Yang itu tadi di fotokopi. A'udzubika limatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammah yang sempurna. Aku berlindung kepada Allah dengan firman-Nya yang sempurna. Aku berlindung kepada Allah perantaraan dengan kalimat yang sempurna. Apa kalimat yang sempurna di sini Bapak? Min syarri ma khalaq. Tolong digaris bawah Bapak. Min syarri ma khalaq ini adalah firman Allah di surat Al-Falaq ayat yang kedua tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa Rasulullah minta baca dua surat ini? Karena ada ayat ini. Maka kata Rasulullah, pasti kamu tadi sore gak baca zikir ini. Kalau kau baca zikir ini, Allah pasti akan lindungi kau. Itu kalau jengking tahu, yang ini udah baca, yang ini belum tahu. Yang nggak baca, kan gue paranin ya, lo belum baca lo. Ya Allah, loh, Rasulullah diadui. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku diintok kalau jengking, kok pasti kamu nggak baca ini. Sama Bapak Ibu, virus ini makhluk Allah. Virus ini tahu, yang ini baca apa belum tahu. Ya Allah, makanya Bapak Ibu ayo, Masya Allah, baca zikir ini. Masya Allah, baca zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min
A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tolong dicatat, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah kepada sahabat yang tadi. Maka ibu bapak, hadis ini kemudian dinukil oleh Imam Ali Al-Haddad untuk ditaruh di zikir ratib yang dibaca ibu tadi. Ya ibu, tadi ibu baca itu kan? Nah itu, silahkan ibu di buku ratibnya ibu ditandain pas a'udzu bikalimatillah. Itu kejadiannya, hadis ini kejadiannya adalah ketika ada sahabat yang ngadu ke Rasulullah dientok tolak cengkeh. Kata Rasulullah, kamu nggak baca ini, coba kamu baca. Pasti kalau cengkeh itu gak akan menyengat kamu. Masya Allah, Masya Allah. Terus bawahnya, lihat di fotokopian bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Tolong Bapak Ibu tandai zikir yang ini. Zikir ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi dan menantu beliau. Siapa? Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca ini hina tumsi wa hina tusbihu, pada waktu sore dan pada waktu pagi, siapa yang baca ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya la yadurru tidak akan ada yang membahayakan. Masya Allah. Bapak Ibu lihat ini, gak akan ada yang membahayakan kita. Fil ardi, di bumi, wala fis sama, tidak juga di langit. Masya Allah, gak akan ada yang membahayakan kita di bumi dan di langit. Wa huwa, dan dialah Allah As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Kata Rasulullah kepada Utsman bin Affan, hai Utsman, siapa yang baca ini pagi sore, pagi 3 kali, sore 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, lam yadurruka syai'un, gak akan ada yang membahayakanmu. Ya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu, ayo kita amalkan. Yuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Masya Allah. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Utsman melalui riwayat Imam At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi. Nah, yang di atas tadi, A'udzubillah, itu dari riwayat Abu Hurairah, riwayatnya Imam Muslim. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, subhanallah, zikir-zikir ini tolong ditunaikan. Nah, setelah kita membaca zikir-zikir ini Bapak dan Ibu,
maka kita boleh juga membaca tadi ya hafid, ya hafid, ya hafid. Artinya ya hafid apa Bapak Ibu? Allah, wahai Allah yang maha menjaga, ya Allah jagalah kami. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu, mintalah kepada Allah. Bapak Ibu silahkan minta sesuai dengan nama-nama itu. Kita sekarang mau minta apa? Penjagaan. Fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Mintalah, serulah Allah, panggillah Allah, ngadulah ke Allah dengan nama-nama itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita minta dijaga, maka sebutlah ya hafid, ya hafid, ya hafid. Kalau Bapak Ibu mintanya diampuni, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Allah ampuni. Ada lagi yang minta rezekinya supaya lancar, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ada lagi, Pak Ustaz, istri saya galak. Oh, ini yang galak istri apa suami ya? Biasanya ibu ya. Supaya nggak galak gimana? Oh, apa? Gampang. Wiridkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati istriku apa suamiku nih. Terserah deh. Loh, ibu belum dengar ya? Ada suami-suami takut. Halo, suami-suami takut istri. Itu ada sinetronnya. Allah, badan segede gajah, kumis belantang gede, tapi di hadapan istri ciut. Ya Allah, Masya Allah. Bahkan bagus saya pernah dengar. Wah Pak Ustadz, saya kalau pulang kerja nih, sebelum nyampe rumah, saya mesti baca ayat kursi. Masya Allah. Teman aja tuh, lu perasaan yang mau pulang baca ayat kursi, lu belum tahu lu di rumah saya ada mak lampir. Walaknya, Masya Allah. Insya Allah bukan di sini ya, ibu-ibu ya. Allah, alhamdulillah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Begitu. Ya. Nah, kalau suami galak begitu juga. Ya Latif, ya Latif. Nah, ibu baca berapa kali nih? Minimal 21 ya. Kalau bisa 100 ditiup ya. Pagi-pagi kasih di sarapan dia. Nah, tekor. Masya Allah, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ini firman Allah, Bapak Ibu. Hah? Ya Allah. Itu praktekin Ustaz boleh. Tapi bacanya jangan di depan suami ya. Selalu kasih aja nanti pas sarapan. Untuk bekal ya di kantor ya. Padahal itu sudah dibacain 1000 tuh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Masya Allah. Takut. Dulu Bapak Ibu ketika saya di pondok, ingat saya waktu di pondok di Kediri Pak, di pondok Al Husna di Kediri itu saya pernah mondok di sana. Apa? Ketika mau ulangan, mau ujian Bapak, itu Pak Yai ngasih ngirim 2. Ya Fattahu, ya Alim, 2. Ini Asmaul Husna. Ya Fattahu, ya Allah yang maha membuka. Ya Alimu, ya Allah yang maha ilmu. Itu kalau anak-anak yang mau ujian, biar dibuka oleh Allah hatinya, dibuka oleh Allah akalnya. Bapak Ibu wiridkan ini, ya Fattahu. Kemudian ya Alimu, ya Fattahu, ya Alimu dibaca 21 kali Pak. Ya Fattahu, ya Alimu, ya Fattahu, ya Alimu. Mudah-mudahan Allah buka pikirannya, Allah buka hatinya, baru dibaca.
Suruh anaknya sebelum kamu belajar baca ini 21 kali. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya 21 kali. Mudah-mudahan dimudahkan belajarnya oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu, Allah punya nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoa dengan nama-nama Allah sesuai dengan hajat kita. Nah sekarang kita lagi musim virus corona begini ini, supaya dijaga oleh Allah, baca ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Ya Allah yang maha menjaga, jaga diriku, jaga keluarga, jaga anak-anak. Kita minta dijaga oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah doa-doa kita di dalam sholat, di luar sholat. Ada lagi satu doa terakhir. Itu Bapak Ibu di fotokopi yang paling bawah. Rasulullah membaca doa ini, Bapak dan Ibu, ketika waktu itu ada wabah penyakit namanya penyakit judam. Apa ini Bapak Ibu judam? Maaf, lepra. Apa? Kusta. Bapak Ibu tahu penyakit ini? Itu penyakit ini yang diserang nih ruas-ruas jari ini, Pak. Jari tangan, jari kaki itu dimakan sama dia. Itu nanti kalau sudah dimakan, itu jari ini bisa lepas, Pak. Protol, nggak berasa. Tiba-tiba maaf, jari-jarinya habis aja. Ya Allah, jari tangan. Itu namanya lepra, judam. Apa kata Rasulullah? Ketika itu mewabah, apa kata Rasulullah? La tudimun nadara ilal majdumin. Kata Rasulullah, la tudimu, jangan engkau terus-menerusan. La tudimu, jangan engkau mudawamah, engkau terus-terusan melihat orang yang kayak begitu. Jangan. La tudimu an-nadara ilal majdumin. Orang yang sudah kena penyakit lepra, kusta, judam ini jangan sering dilihat, jangan sering, bahkan maaf punten, jangan ke masjid. Pernah suatu ketika Bapak dan Ibu, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar ini mau sidang inspeksi mendadak ke Syam. Begitu Umar jalan dari Madinah, di tengah jalan ternyata panglimanya Umar namanya Ubaidah bin Jarrah. Ini panglima yang dikirim oleh sahabat Umar untuk Syam. Panglima setelah mendengar kalau Khalifah lagi menuju ke Syam dari Madinah lagi jalan, panglima ini cepat-cepat mapak ini bahasa Indonesianya apa? Ya jemput ya di tengah jalan. Kata Ubaidah bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, di Syam itu sekarang wilayah Syria, Palestina, ya wilayah itu. Di Syria sekarang lagi ada tamun, lagi ada wabah penyakit. Tolong pertimbangkan, mau tetap jalan apa mau balik ke Madinah? Akhirnya kata Umar, baik, saya akan balik ke Madinah. Diprotes. Amirul Mukminin Khalifah kok lari dari takdir Allah? Kata Khalifah Umar, nahnu nafirru, kami lari dari takdir Allah ila qadarillah. Ke takdir Allah juga. Di sana ada takdir Allah sedang wabah, di Madinah enggak. Saya lari sini. Begitu Khalifah Umar mengatakan begini, tiba-tiba ada yang baru datang, namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf mendukung kebijakan Khalifah Umar. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Aku pernah dengar Rasulullah bersabda begini, Idza sami'tum at-ta'una fi ardin, kalau engkau mendengar bahwa ada wabah penyakit taun menimpa satu negeri, fala tadkhuluha, jangan masuk. Jangan masuk. Tetapi kalau kamu ada di negeri itu, ada di daerah itu, sudah terkena, maka kalau engkau terkena, kata Rasulullah apa? Fala takhruju min. Kalau kamu sudah terkena, jangan keluar. Artinya apa? Biar nggak menyebar.
ini bahasa hadis ini Bapak dan Ibu sekarang dipakai istilah apa? Lockdown. Ya, lockdown. Lockdown. Nah, itu di karantina, di lockdown. Terus apa sekarang ini apa namanya sekarang? Maaf, kemarin saya dengar Bapak itu ada fatwa Majelis Ulama dan juga kebijakan dari gubernur kalau di DKI ya, di DKI Jakarta itu sekarang ini sudah mulai diterapkan itu zona-zona itu. Jadi ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Kalau zona merah itu berarti apa? Ada warga yang sudah terkena merah. Kalau kuning itu ada warga yang sudah ada gejala-gejala tapi belum positif, masih gejala-gejala, suspek namanya. Waduh, ini saya baca suspek, ini nggak ngerti saya juga pokoknya. Terus gitu deh pokoknya deh, mulai batuk-batuk, meriang-meriang. Kalau didetek berapa? 37,5 lah. 37,5 tutut. Nah, Ibu punten istri saya kemarin di Jatinegara cerita, ya Allah, ke pasar Jatinegara dituntut sekarang. Ya Allah. Begitu didetek 37,5 suruh pulang nggak jadi belanja itu. Ya Allah, di pasar udah pakai kartu. Masjid kita ini udah pakai tuntut belum nih Pak? Oh, itu kalau sudah apa namanya zona kuning, itu ada gejala tapi belum positif. Kemudian ada lagi zona hijau. Zona hijau itu nggak ada, warga yang kena nggak ada. Jadi kalau zonanya hijau, silahkan mau Jumatan, mau sholat 5 waktu, nggak apa-apa. Ada beberapa masjid, kemarin saya ngisi di masjid Komplek PLN di Kelapa Gading. Dari sana karpetnya digulungin, kayak di Istiqlal digulung. Terus jamaah apa? Disuruh bawa sendiri-sendiri. Nggak apa-apa juga. Begitu tadi pagi saya kuliah subuh di Cipinang, dingin banget, lantainya nggak pakai ini. Oh, saya sejedak, ini bukan sejedak, ini sorban, ini yang saya gelar. Oh, udah saya gelar aja, tipis, masih nembus juga. Ya Allah, bolak-balik kentut, ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah, repot juga. Iya, maklum Pak, kalau umur ini kan ya Allah, ya. Dipasang karpet, nggak boleh, diambil karpet kentut, ya. Gimana, Masya Allah. Jadi namanya kita silakan pakai zona-zona. Kata Rasulullah tadi, idza sami'tum ta'una fi ardi, kalau engkau mendengar di satu wilayah terjadi ada penyakit wabah ta'un, fala tadkhuluha, kamu jangan masuk. Daerah-daerah yang sudah dipetakan itu tadi, ada yang merah, ada yang kuning, jangan masuk. Tapi kalau engkau wa idza waqa wa antum biha, tapi kalau kamu berada di satu wilayah dan kau memang wilayah itu fala takhruju minha, kau jangan keluar, biar enggak lari di sana. Bapak Ibu, saya banyak dapat kiriman video dan di Italia, Bapak Ibu, Masya Allah, itu sekarang wabahnya luar biasa. Itu sampai satu hari orang udah 200 orang meninggal. Oh, satu hari. Masya Allah, itu salah satunya mereka mengabaikan peringatan-peringatan itu. Kalau sudah memang zona, ada satu, saya lupa namanya, Lambur di itu apa gitu nama daerahnya. Yang satunya adalah Milan. Ya kayak di Cina itu di Wuhan ya. Di Wuhan kayak seperti itu. Itu kalau sudah itu maka di lockdown kata Rasulullah tadi. Kalau sudah terkena, ya udah jangan kemana-mana. Ini hadisnya dari dulu. Nah, kalau misalkan kita bersalaman atau memegang ini ganggang pintu yang banyak dipegang orang, atau yang orang yang sudah terkena, maka diajarkan apa? Untuk hati-hati tidak melakukan satu ngucap kata, ngucap, karena itu termasuk virus ini bisa melalui mata. Kemudian yang kedua apa, maaf Ibu, ngupil, jangan ngupil.
Yang ketiga, jangan makan, jangan minum, karena makanan dan minuman yang masuk tangannya yang terpapar ini itu tetap masuk melalui 3 indera ini. Mata, hidung, mulut, dicuci dulu, bersih, dibersih. Nah, subhanallah, Bapak dan Ibu, Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita adab bebersih ya. Di antaranya adalah sebelum wudhu itu kita diajarkan melakukan 4 hal sunnah ya, sunnah 4 hal. 1, baca bismillah. Sebelum wudhu itu baca bismillah. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, masukkan air di mulut, namanya at-tamatma. Kemudian yang keempat, al-istinsyaq, masukkan air di hidung, dibuang. Islam sebenarnya udah dari dulu mengajarkan ini. Cuman ini umatnya, masya Allah, kok diajarin lagi cuci tangan, ya Allah, ini nggak pernah wudhu. Ini lagi-lagi kita karena meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ayo Bapak dan Ibu, sekali lagi kita kalau sudah terjadi wabah begini, selain zikir-zikir wirid-wirid, kita juga tingkatkan imunitas tubuh kita juga jaga peringatan-peringatan dari ahli kesehatan. Maka jangan lupa selain zikir, kita berdoa kepada Allah yang menciptakan virus ini. Maka Rasulullah membaca doa yang terakhir itu, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judzabi wasayyi'il asqam. Ayo sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judzabi wasayyi'il, minnya dibuang, wasayyi'il asqam. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judzabi wasayyi'il asqam. Rawahu Abu Dawud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan berbagai macam penyakit yang berbahaya, termasuk virus corona ini. Sayyi'il asqam. Silahkan Bapak Ibu dibaca ini tiap waktu, tiap 5 waktu. Mudah-mudahan dengan zikir tadi pagi sore dan membaca doa yang terakhir ini, sekali lagi Allah lindungi kita dan keluarga kita, Allah selamatkan kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin muslimah, mukminin dan mukminat. Karena ini kita mau masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan virus ini sudah hilang ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap memakmurkan rumah Allah dengan ibadah tarawih, ibadah tadarus, ibadah etika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam wa sayyi'il asqam wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
berkahilah kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami ketemu dengan Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulangi baca sholawatnya dan nanti selesai, maaf gak usah salaman ya, cukup selesai. Kita baca sholawatnya 3 kali dilakukan. Allahumma salli, bukan nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawatiha wa afiyatil ablani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ablani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang Ramadan, mungkin ada hal yang tidak berkenan selama kami mengajar di sini, Bapak Ibu. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti setelah Ramadan kita halal bil halal, kita akan ketemu lagi, kita buka kembali pengajiannya insya Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.